Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Kepala SDIT Ibu Harapan Bengkalis, Ustaz Saparudin SPDI. Yang kami hormati Ustadz wal Ustazah, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan yang insya Allah senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari ini Allah titipkan nikmat sehat dan umur panjang kepada kita semua, sehingga tanpa kurang suatu apapun kita bisa hadir bersama di dalam majelis ilmu ini. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan yang telah menghijrahkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang dapat kita rasakan pada hari ini dengan doanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz wal Ustazah yang dirahmati Allah, untuk tidak memperpanjangkan waktu lagi, langsung saja kita mulai agenda kita pada hari ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan teman kita, Lira Miftahul Jannah. Kepadanya dipersilahkan. Ini aja, yang ini. Ini tuh nggak dicepetkan di sebelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di bulan penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Ustaz dan ustazah yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tausiah pada hari ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk kita. Hal ini bukan tanpa alasan, disebabkan bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya umat Islam untuk berpuasa sebulan penuh. Puasa di bulan Ramadan juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Seperti hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, menunaikan haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan sya'um. Sya'um secara bahasa bermakna imsak, menahan diri dari makan, minum, berbicara, menikah, dan berjalan. Sedangkan secara istilah, sya'um bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Nah, sebelum kita, umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apabila puasa bukan amalan yang sangat agung, maka tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat-umat terdahulu untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah itu, kita akan membahas keistimewaan dan hikmah dari puasa di bulan Ramadan. Banyak sekali keistimewaan dan hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya, pertama, seorang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya untuk melakukan sesuatu tanpa sebuah alasan dan keutamaan. Tak terkecuali dengan bulan puasa. Seorang umat yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Seperti hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia maka akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Oleh karena itu, bagi yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kedua kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya.
Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jalan darah manusia akan dipersempit. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dipersempit jalan darahnya. Padahal setan ada di setiap aliran darah manusia. Namun aliran darah yang dipersempit ini hanya sebatas aliran setan yang ada dalam diri manusia. Jadi bukan berarti benar-benar dipersempit. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setan mengalir pada dalam diri manusia di tempat mengalirnya darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang berpuasa dapat menenangkan setan-setan yang memberikan was-was. Puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menjadikan puasa sebagai salah satu obat mujarab bagi yang berkeinginan untuk menikah namun belum kesampaian. Ketiga, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Pada satu malam bulan Ramadan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, penghuni neraka setiap malam bulan Ramadan, penghuni neraka akan dibebaskan. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan sebagai penebus dosa-dosa sehingga datang bulan Ramadan berikutnya. Keenam, puasa di bulan Ramadan sebagai penebus dosa-dosa yang telah lewat dengan syarat puasanya ikhlas. Yang ketujuh, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka akan mendapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang kedelapan, sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Yang terakhir, puasa dan Al-Quran yang dibaca pada bulan Ramadan akan mendapat syafaat yang mengerjakannya kelak di hari kiamat. Alhamdulillah. Begitu besarnya keistimewaan dan hikmah puasa di balik bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan ini. Bila ada silap dan salah, mohon maafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang tadi disampaikan Ustaz, Ustazah, teman-teman seperjuangan yang dimuliakan Allah. Kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu membaca doa yang akan dibaca oleh Ustaz kita Muhammad Abdul Fakri. Padanya dipersilakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'man wa yukafi'u mazidah. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, yang di belakang bisa dengar suara Ustaz? Halo? Bisa. Oke, tetap konsentrasi ya. Soleh yang di belakang. Soleh yang di belakang. Soleh, halo. Baik, Ustaz awali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada yang belum menjawab salam Ustaz? Karena mungkin belum fokus, belum konsentrasi, bisa ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, coba kita lihat di sekeliling kita, apakah ada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang belum hadir di hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadan ini? Ada? Ada. Soleh, apakah ada teman yang belum hadir atau tidak hadir di pagi hari ini? Ya, Solehah, ada kawan yang tidak hadir? Ada. Apa informasinya, nak? Mungkin sakit ya, atau tadi setelah sholat subuh tidur dulu, akhirnya tidurnya kelamaan sampai jam 8, kemudian karena terlambat malas datang ke sekolah atau tidak hadir ke sekolah. Nah, siapa yang di sini tadi tidur setelah sholat subuh? Ada? Ya, hampir ya, hampir semua. Kemudian kalau kita tanya lagi, siapa yang tadi setelah sholat subuh tidak tidur? Angkat tangan. Yang setelah sholat subuh tidak tidur, angkat tangan. Yang jujur ya, kalau tidak jujur nanti rusak pahala puasanya. Nah, Masya Allah, ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebagian kecil. Jadi ya, memang rata-rata kita setelah sholat subuh, setelah sahur itu ngantuk, betul? Soleh yang di belakang, halo soleh yang di belakang. Setelah sahur, setelah sholat subuh kita ngantuk, betul? Nah, soleh, setelah sahur, setelah sholat subuh kita ngantuk, betul? Nah, tidak, bagus kalau tidak ya. Baik, tentunya kita semuanya mengantuk. Tetapi bagaimana cara atau tips agar tidak mengantuk? Siapa yang tahu? Hah? Ya, apa? Nah, salah satunya, Ustaz kasih tahu ya. Salah satunya mengisi pagi hari ya dengan aktivitas seperti mandi, ya, mandi pagi setelah sholat subuh. Kita mandi pagi, bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Nah, mandi supaya apa? Supaya kita segar. Kemudian setelah mandi pagi apa lagi yang bisa kita lakukan? Apa? Ya, bisa baca Al-Quran, ya. Kemudian jalan-jalan pagi hari, ya. Olahraga ringan itu boleh, sehingga aktivitas kita aktivitas kita di pagi hari itu memang betul-betul kita kerjakan, ya. Badan kita menjadi bugar. Paham tuh? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik, soleh yang di belakang, ya. Perlu saya sampaikan sebelum kita masuk kepada evaluasi bahwa aktivitas kita ya pada hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Kalau pagi-pagi seperti ini memang soleh dan solehah semuanya masih semangat, masih bisa tersenyum,
masih bisa ketawa terbahak-bahak ya. Tapi nanti ya sebentar lagi atau selambat-lambatnya siang nanti lah ya, jam 11 atau jam 12 Ustaz yakin ya ada yang lapar, ada yang haus, ada yang macam-macam lah. Karena kita kondisinya sedang berpuasa. Oleh karenanya ya, soleh dan solehah semuanya dengarkan ya. Dengarkan Ustaz. Soleh di belakang, halo. Ya. Oleh karenanya jangan kita melakukan aktivitas yang berlebihan. Bicara sekedarnya saja, bergurau sekedarnya saja ya. Tidak ada nanti yang bermain lari-lari seperti biasa, jangan. Karena nanti setelah kita pulang dari sekolah kita akan keletihan, capek kita. Nah, Ustaz tidak ingin mendengar ada anak atau siswa SDIT puasanya dibatalkan ya, padahal dari rumah sebenarnya puasa full dari pagi sampai maghrib. Nah, tetapi karena sekolah kecapean, kelelahan, siang sudah pulang dari sekolah, saat tiba di rumah makan. Nah, alhamdulillah ya, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sama-sama menjaga. Baik, sedikit evaluasi ya tentang aktivitas kita. Muhadharah, yang namanya adalah muhadharah atau kultum yang sudah dilaksanakan oleh kelas 6 kelas Julai ya. Baik, soleh ya, bisa dengar suara Ustaz ya? Baik, Ustaz ingin bertanya dengan Soleh yang di tengah. Ada siapa itu? Nabil dan kawan-kawan. Ada Yasin dan kawan-kawan. Paham nggak? Dengar nggak apa yang disampaikan oleh pembicara teman kita tadi saat menyampaikan kultum atau ceramah singkatnya? Dengar? Nabil, dengar nak? Tidak. Siapa? Yasin atau Habib? Dengar nggak apa yang disampaikan oleh siapa teman kita yang menyampaikan tadi? Siapa namanya? Faiza? Bukan. Siapa? Ya, Fazia, bukan Faiza ya, tapi Fazia. Ya, Fazia. Solehah bisa nggak mengambil atau mendengar saja dulu, mendengar suara Fazia tadi? Bisa, Solehah? Bisa, alhamdulillah. Soleh bisa dengar suara Fazia tadi? Ya, sebagian bisa, sebagian tidak. Baik, yang mendengar suara Fazia tadi ya, teman kita atau kakak kelas kita di kelas 6, bisa tidak memahami atau mengambil kesimpulan apa yang disampaikan tadi? Satu atau dua kalimat, satu atau dua poin saja, bisa? Oke, Solehah bisa? Bisa ya, mudah. Nah, salah satunya apa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh teman kita Fazia? Siapa yang bisa memberi kesimpulan atau mengambil sebuah kalimat atau poin penting dari apa yang disampaikan oleh kakak kelas kita atau rekan kita Fazia tadi? Coba angkat tangan. Ya, keistimewaan puasa. Siapa tadi tuh yang jawab? Siapa? Ya, kalau jawabnya sama-sama semangat ya. Tapi Ustaz suruh angkat tangan, semuanya segan. Baik. Keutamaan puasa. Baik. Sekarang ya kita bedah sedikit. Keistimewaan puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Siapa yang mau jawab? Ya, puasa itu kan adalah perintah Allah. Nah, setiap yang Allah perintahkan harus kita laksana. Apa-apa saja perintah Allah. Salah satunya sholat, kemudian berpuasa. Nah, di balik perintah Allah untuk melaksanakan aktivitas berpuasa terkandung atau terkumpul banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Siapa yang bisa menyebutkan dari paparan atau penjelasan oleh rekan kita tadi ya tentang hikmah berpuasa? Coba sebutkan.
Oke, tidak perlu angkat tangan. Sebutkan saja satu persatu apa? Tidak perlu berurutan. Apa? Ya, berpuasa bisa menyehatkan badan, betul sekali ya. Berpuasa bisa menyehatkan badan. Dan walaupun nampaknya kita lemas gitu kan, tapi sesungguhnya di dalam tubuh kita ini sedang melaksanakan istirahat ya. Setahun penuh kita aktivitas, kita makan minum. Ada orang yang makan minumnya tidak berhenti ya. Setiap aktivitas yang dilaksanakan pasti dibarengi dengan makan dan minum ya. Organ-organ tubuh di dalam ini kan bekerja terus di dalam perut. Tetapi di bulan puasa ya, selama 30 hari di siang hari dia istirahat. Maka ini sangat baik bagi kesehatan tubuh kita ya. Apalagi yang mau proses apa namanya diet ya, yang badannya besar, gemuk gitu ya, inilah puasa waktunya. Baik, menyehatkan badan. Yang kedua apa lagi? Hikmah berpuasa, manfaat berpuasa. Ya, betul sekali, menahan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu adalah apa? Kecenderungan yang tidak baik. Ya, apa Soleha? Hawa nafsu itu adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, Soleh, apa itu hawa nafsu? Ya, kecenderungan untuk melakukan aktivitas yang tidak baik. Itulah hawa nafsu. Nah, dengan berpuasa kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Contoh aktivitas atau hawa nafsu yang biasanya tidak baik apa kira-kira? Apa? Ya, hawa nafsu. Contohnya apa itu? Aktivitas yang apa? Yang cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Apa? Makan berlebihan, betul. Ya, makan berlebihan. Oke. Ternyata kita di bulan puasa ini diyakinkan ternyata kita bisa makan secukupnya, bahkan tidak makan beberapa jam ke depan seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Emosional, ya. Emosional tuh dikit-dikit ya mau marah gitu. Itu emosional. Ya. Senang bertengkar gitu. Itu emosional. Kemudian apa lagi? Contoh kecenderungan aktivitas yang tidak baik. Ya. Apa? Ya. Apa? Oke. Tidur berlebihan. Ya, tidur berlebihan. Baik, di sini siapa yang suka tidur berlebihan? Ada? Oke. Ya. Tidur berlebihan itu tidak baik. Tidur cukup ya, secukupnya saja. Nanti pulang dari sekolah tidak ada aktivitas lagi, silakan tidur. Nanti menjelang sholat asar kita bangun, bersihkan diri, mandi, kemudian siap-siap untuk sholat asar. Setelah sholat asar boleh tidak kita tidur? Setelah sholat asar boleh tidak kita tidur? Ya, tidak boleh, karena nanti kita puasa kita bisa menjadi tidak batal, tetapi nilainya berkurang. Kita isi dengan aktivitas hal-hal yang positif. Baik, soleh-solehah. Ya, Ustadz berharap jadikan bulan puasa ini bulan pendidikan ya. Jadikan aktivitas kita selama berpuasa ini melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif, berbuat baik. Nah, jangan mengganggu teman, tidak boleh menertawakan teman, ya. Tidak membuli, tidak mencuri. Ya, siapa yang di sini suka mencuri? Kita harap tidak ada lagi ya yang mencuri.
baik itu mencuri di kantin atau yang lain-lainnya. Insyaallah semua kita siswa SDIT Ibu Harapan ini anak-anak yang baik semuanya insyaallah. Baik, untuk petugas pelaksanaan hari ini ya, muhadarahnya Ustaz kira sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik. Untuk besok kelas berapa petugas muhadarahnya? Kelas 6 ya, kelas 6 Hamzah. Petugasnya sudah ada. Kelas 5 Amrul. Mana? 5 Amrul, angkat tangan. 5 kelas 5 Amrul. Ada? Ya, kelas 5 Amrul. Petugasnya sudah dapat. Yang MC atau pembawa acara, kemudian yang akan menyampaikan kultum kuliah 7 menit, kemudian yang doa sudah dapat semuanya? Sudah? Baik, Ustaz rasa semuanya sudah ditunjuk dan Ananda soleh-soleha yang sudah ditunjuk mudah-mudahan bisa mempersiapkan diri untuk tampil besok. Ustaz rasa sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Evaluasi dari Ustaz, mudah-mudahan petugas yang telah ditunjuk untuk hari-hari selanjutnya bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian setelah aktivitas ini, muhadarah ini kita akan lanjutkan dengan tadarus ya, tadarus Al-Quran. Nanti insyaallah akan dibimbing oleh guru kelas atau ustaz-ustazah yang lainnya. Baik, soleha sampai di sini apakah ada pertanyaan? Yang soleh yang di belakang, Nanda, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah paham? Soleha, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Nah, kita berterima kasih kepada Ananda yang sudah tampil ya, bersedia tampil. Jujur ya, kalau Ustaz saja disuruh berbicara di depan dengan apa? Kalau berbicara itu mudah seperti itu ya, tapi berbicara dengan teratur, dengan apa namanya kalimat-kalimat yang baik itu sangat sulit. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Ananda Soleh-Soleha yang sudah tampil pada muhadarah hari ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari Ustaz itu saja. Ustaz akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang main-main, ya. Coba perhatikan sini semuanya. Nah, ini namanya suhul adab. Tahu? Suhul adab itu kurang adab. Nah, dulu bicara di depan, Guru kan dulu, tapi yang belakang main-main. Itu yang paling belakang dulu, main-main ya. Ya, jadi berpuasa nih nggak boleh seperti itu. Kita harus jadi siswa yang tertib ya.